Salam sahabat Gavas TV. Kita berjumpa kembali di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan, satukan hati, mari kita berdoa memohon tuntunannya. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami di pagi hari yang indah ini. Untuk kami boleh beraktivitas di satu hari ini. Kehidupan kami semakin bermakna jika Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami, menuntun kami oleh firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, nats firman Tuhan untuk kita pagi hari ini dari Samuel 12 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Permintaan bangsa Israel akan seorang raja telah terkabul. Mereka memahami permintaan itu sebagai hak mereka yang berkenan kepada Tuhan. Namun, ada kejahatan yang terselubung yang tidak mereka sadari dalam permintaan bangsa Israel akan seorang raja. Yaitu, mereka lebih mengandalkan seorang raja untuk membela mereka daripada mengandalkan Allah atau Samuel. Hal ini disingkapkan Samuel pada suatu pertemuan agung, yaitu penyerahan tampuk pemerintahan kepada Saul selaku pemimpin Raja Israel yang sudah terpilih. Untuk menyadarkan mereka akan kejahatan itu, Samuel berdoa kepada Tuhan agar mengirim guru dan hujan. Dalam ayat 17 disebut, "Aku akan berseru kepada Tuhan, dan meskipun sekarang musim kemarau, Tuhan akan menurunkan guru dan hujan sebagai jawaban atas doaku. Pada saat itu, kamu akan sadar betapa besar dosamu terhadap Tuhan karena meminta seorang raja." Guru dan hujan pun turun sebagai cara Tuhan menginsafkan mereka bahwa Allah lebih dahsyat daripada seorang raja. Sadar akan keadaan itu, mereka sangat ketakutan dan memohon kepada Samuel agar berdoa bagi mereka. Dalam ayat 19 disebut, berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, "Berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." Kemudian Samuel menghibur dan menasihati mereka dan memberikan jaminan akan kasih setia Tuhan. Untuk bangsa itu katanya, "Jangan takut. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya?" Demikian kata Samuel. Akhirnya Samuel menegur bangsa itu sekali lagi dengan keras supaya takut akan Tuhan, yakni setia berbakti kepada Tuhan dengan segenap hati. Teguran ini diikuti dengan peringatan keras bahwa jika mereka melakukan kejahatan, maka baik bangsa maupun raja akan lenyap. Hanya takut akan Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Selayaknya kita jawab melalui kesetiaan beribadah hanya kepadanya. Tanpa kita sadari, kita sering mendukakan hati Tuhan. Namun Tuhan tetap mengampuni. Firman Tuhan dalam ayat 20 disebut, "Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Nats ini juga mengingatkan kita agar tetap menempatkan Tuhan sebagai yang utama.
Di sekitar kita banyak godaan yang dapat menarik kita menjauh dari Tuhan. Godaan yang menggeser kedudukan Allah yang utama. Godaan bisa datang tanpa disadari atau karena kekaguman yang berlebihan terhadap seseorang. Lalu dia kita puji. Lebih berharap mempercayakan diri kepadanya daripada kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan menduakan Tuhan, takutlah berbuat dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Tuntunlah kami oleh Roh-Mu dan ingatkan kami selalu agar kami selalu setia beribadah kepadamu dan membuat Engkau Allah yang kekal, yang lebih utama dalam kehidupan kami. Lebih takut kepada Tuhan daripada kepada yang ada yang bisa kami lihat. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun kami dalam kehidupan kami, khususnya satu hari ini. Amin. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. GKPS TV.